Daftar 3 klub yang sudah ditolak oleh Paulo Dybala. Paulo Dybala mendapatkan banyak tawaran usai berpisah dengan Juventus pada akhir musim 2021-2022. Namun banyak dari tawaran itu yang ditolak oleh pemain berusia 28 tahun tersebut karena alasan berbeda. Dybala menjalani periode sulit dalam karirnya bersama Juventus pada musim 2020-2021 lalu. Performanya menurun drastis karena cedera dan COVID-19. Dia hanya memainkan 20 laga di Serie A dan mencetak 4 gol. Pada musim 2021-2022 Dybala mampu bangkit. Dia mencetak 10 gol dari 29 laga di Serie A, tapi di luar lapangan situasi sulit dihadapi oleh Dybala. Negosiasi kontrak baru dengan Juventus menemui jalan buntu. Kabar yang beredar, ada perbedaan nominal gaji antara yang disodorkan Juventus dan yang diminta oleh Dybala. Pada akhirnya tak ada kesepakatan. Lantas klub mana saja yang ditolak oleh Dybala? Paulo Dybala masih berada di top level sepak bola Eropa. Usianya juga baru 28 tahun. Dybala tentu memiliki banyak tawaran yang masuk, tapi pemain dengan julukan La Joya itu sangat selektif. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Dybala tak hanya memikirkan uang dan memilih klub baru. Dybala telah menolak tawaran besar dari klub kaya Newcastle United. Dybala juga menolak pendekatan dari yang dilakukan oleh Dortmund. Saat ini Dortmund sedang mencari penyerang baru usai melepas Erling Haaland. Walau punya kesempatan bermain reguler, Dybala menolaknya. Ketiga, ada Dybala yang mendapati tawaran mereka. Pada Dybala bertepuk sebelah tangan. Sevilla punya kontrak yang cukup ambisius, tapi Sevilla masih belum cukup menarik bagi ex-pemain Palermo tersebut. Paulo Dybala punya banyak pilihan untuk musim 2022-2023 nanti. Satu klub yang paling gencar dikaitkan dengan Dybala adalah Inter Milan. Bahkan Inter disebut sudah lama ingin memboyong Dybala. Kabar terbaru, Javier Zanetti selaku presiden Inter Milan sudah bertemu langsung dengan Dybala di London. Zanetti coba meyakinkan La Joya dan kebetulan mereka sama-sama berasal dari Argentina. Selain Inter, Dybala juga diminati oleh AS Roma. Faktor Jose Mourinho bisa jadi kunci, tapi Roma bakal sulit dalam memenuhi tuntutan gaji Dybala. Dari luar Inggris, ada Tottenham hingga Manchester United yang melirik jasa Paulo Dybala. Juventus arahkan radar pada Gabriel Martinelli. Juventus gencar mencari calon amunisi anyar. Juve ingin lebih kompetitif pada musim depan. Sejumlah nama masuk dalam radar Bianconeri. Salah satunya adalah Gabriel Martinelli. Saat ini penyerang asal Brasil itu sedang membela Arsenal. Menurut Calcio Mercato, Juventus telah mengidentifikasi Martinelli sebagai target yang akan didatangkan pada musim panas tahun ini. Demikian laporan yang dikutip dari Sports Mole pada Jumat 3 Juni. Singa tua ingin menambahkan opsi di lini serang, terutama setelah kepergian Paulo Dybala, dan hingga saat ini kubu hitam putih belum juga menemukan pengganti Dybala. Demi mendapatkan Martinelli, Juventus siap mengirimkan Arthur Melo ke London Utara. Belum diketahui bagaimana respon pelatih The Gunners Mikel Arteta. Pemuda 21 tahun itu sudah jadi sosok penting dalam rencananya. Artinya Arteta bakal berupaya keras mempertahankan pemilik 2 caps timnas Brasil tersebut. Tapi pada saat yang sama, Meriam London terus dikaitkan dengan Arthur. Segera sesuatu bisa terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Kontrak Martinelli di Arsenal hingga Juni 2024 tersisa 2 tahun lagi. The Gunners justru sedang mencari penyerang tambahan. Pertama karena mereka belum mendapatkan pengganti Pierre-Emerick Aubameyang. Berikutnya Alexandre Lacazette dan juga Eddie Nketiah akan berstatus sebagai bebas agen setelah Juni 2022. Alvaro Morata akui ada banyak klub yang meminatinya musim panas ini. Alvaro Morata akan segera kembali jadi milik Atletico Madrid seutuhnya setelah Juventus memutuskan untuk tak mengikatnya secara permanen pasca menjalani masa peminjaman selama 2 musim. Sayangnya masa depan Morata di ibu kota Spanyol juga tak menentu, lantaran manajer Diego Simeone kurang begitu mempercayainya sebagai ujung tombak Atletico Madrid. Morata pun berharap musim panas ini ia bisa mendapatkan pelabuhan baru ketimbang statusnya luntang-luntung di Stadion Wanda Metropolitano. Saya punya beberapa opsi soal masa depannya dan itu semua tak bergantung pada saya sendiri, ucap Morata seperti dikutip dari Sports Mole. Hal baiknya adalah ada sejumlah tim yang meminati servis saya. Saya ingin sekali berada di klub yang begitu menghargai saya, tutupnya. Sepanjang karir profesionalnya sebagai pemain, Morata bisa dibilang sebagai salah satu pesepak bola dengan CV yang cukup mentereng. Selain Juventus dan Atletico Madrid, penyerang berusia 29 tahun tersebut juga pernah berseragam Chelsea serta Real Madrid.
Pada bursa transfer musim panas tahun ini, klub-klub yang dirumorkan tertarik pada Morata adalah Arsenal dan juga Barcelona. Sang striker sendiri saat ini masih bertugas membela timnas Spanyol di ajang UEFA Nations League dan baru saja mencetak 1 gol dini hari tadi, 3 Juni, kala La Furia Roya bermain imbang 1-1 kontra Portugal. Fabio Miretti akui Massimo Allegri bantu dirinya berkembang. Baru berusia 18 tahun, Miretti telah mendapatkan kesempatan bermain 7 kali di semua ajang untuk tim senior yang tua, dengan 5 diantaranya dimainkan secara beruntun dalam 5 partai penutup Juve di Serie A. Fabio Miretti disebut sebagai calon gelandang masa depan untuk Bianconeri dan timnas Italia. Ada harapan besar untuknya jadi pemain bintang. Dan sang gelandang mengaku telah mengalami perkembangan yang luar biasa sejak dipromosikan oleh Massimo Allegri ke tim utama di penghujung musim. Sejak saya berlatih secara permanen dengan tim senior, saya telah berkembang jauh. Saya cukup beruntung untuk bermain di dalam beberapa laga sebagai starter dan jadi penggemar yang bertumbuh dari sistem Akademi Juventus. Itu adalah emosi yang sulit dijelaskan untuk membela tim yang ada di hati saya, kata Miretti dikutip dari Football Italia. Kesulitan terbesarnya ada dalam ritme dan intensitas permainan. Tahun ini saya bermain di Serie A untuk tim Juventus U23 yang sangat membantu saya, jadi lompatan ke tim utama agak sedikit berkurang jika saya langsung melompat dari Primavera. Allegri memberikan banyak ide untuk saya. Namun demikian, Miretti menyadari bahwa dirinya masih harus berkembang lebih jauh, bahwa masih banyak yang perlu dipelajari olehnya, baik dari sisi teknis, namun yang terutama adalah fase bertahan, yang tentunya masih perlu saya kembangkan, katanya.